Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasti Pertiwi dari jurusan PGSD kelas 1C. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita tentang Sang Kuryang untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Pak Lili Fajaruddin MPD. Selamat menyaksikan. Alkisah pada zaman dahulu, di Tanah Parahyangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi, yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Pada suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepada aku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Tetapi apabila ia seorang perempuan, maka aku akan jadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut dilontarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Lalu Tumang pun berkata, "Ini milikmu, Tuan Putri." Kata Dayang Sumbi, "Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku?" Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Lalu, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang itu hidup berbahagia dalam rumah tangganya. Nah, dalam rumah tangga mereka ini, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Nah, anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Nah, anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang ini, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya. Lalu bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang ini berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Nah, pada suatu ketika Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun berkata, "Ananda Sang Kuryang, ibu saat ini sangat ingin sekali memakan daging manjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersamamu itu." Lalu kata Sang Kuryang, "Baiklah ibu." Saat tibanya Sang Kuryang di tengah hutan, lalu Sang Kuryang pun bilang, "Di mana aku bisa memperoleh seekor menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan aku hujamkan anak panah ini ke Tunung Kumang sebagai gantinya hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan." Lalu Sang Kuryang mengarahkan ke busurnya ke arah si Tumang, dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang, dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Sang Kuryang pun berkata, "Ibunda, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku." Lalu Dayang Sumbi pun berkata,
Terima kasih banyak anakku, kau sangat pawai sekali dalam berburu menjangan ini. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi pun teringat akan si Tumang. Lalu Dayang Sumbi pun berkata, "Di mana ya si Tumang itu? Kenapa ia belum pulang juga?" Sang Kuryang, "Kemarilah nak." Lalu si Sang Kuryang pun berkata, "Iya bunda, ada apa gerangan?" Lalu Dayang Sumbi pun berkata, "Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga?" Sang Kuryang pun berkata lagi, "Maafkan aku ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang Ibi makan bukanlah daging menjangan, tetapi daging itu adalah milik Tumang." Tak lama kemudian, Dayang Sumbi pun langsung marah. Ia berkata, "Apa kau bilang? Jadi yang kau sungguhkan pada ibumu kemarin adalah daging si Tumang itu?" Lalu Sang Kuryang pun berkata, "Benar sekali bunda." Lalu Dayang Sumbi pun berkata sambil memarahinya, "Dasar anak tak tahu diri, pergilah kau dari rumah ini." Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Lalu dengan refleksnya dia disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya itu. Sang Kuryang pun terluka cukup parah di bagian kepalanya. Lalu Sang Kuryang pun berminta maaf kepada ibunya. "Maafkan aku ibu, baiklah aku akan pergi dari sini." Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang pun yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang pun sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya itu. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Tiba-tiba Sang Kuryang pun berkata, "Hai Nona manis, kau sangat cantik sekali. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku?" Lalu Dayang Sumbi pun bilang, "Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu, Sang Kuryang." Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Lalu Dayang Sumbi pun kaget melihat kepala Sang Kuryang ini terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya itu. Lalu Dayang Sumbi pun berkata, "Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu?" Lalu Sang Kuryang pun berkata, "Bekas luka ini di bagian kepalaku. Dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya." Lalu Dayang Sumbi pun berkata, "Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sang Kuryang, anakku." Dayang Sumbi pun semakin bertambah bimbang. Dayang Sumbi pun berkata, "Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami." Tak lama kemudian, Dayang Sumbi pun berkata kepada Sang Kuryang, "Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu." Lalu Sang Kuryang pun berkata, "Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Makanya kau mengarang cerita ini agar pernikahan kita menjadi gagal." Lalu Dayang Sumbi pun berkata juga, "Apa yang aku ceritakan ini adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, nak."
Lalu setelah panjang lebar Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama si Kumang ini, namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi si Dayang Sumbi tersebut. Namun Dayang Sumbi ini tetap berpikir keras untuk menemukan caranya agar pernikahannya ini dengan si putranya gagal. Lalu Dayang Sumbi pun berkata lagi kepada Sang Kuryang, "Wahai Sang Kuryang, apa kamu tetap bersikeras ingin mempersuntingku?" Namun Sang Kuryang pun berkata, "Tentu tekadku sudah bulat." Akhirnya Dayang Sumbi pun mengalah dan berkata, "Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat." Kata Sang Kuryang, "Apa itu syaratnya yang kau ajukan?" Kata Dayang Sumbi ini, "Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkan aku sebuah perahu untukku agar syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba." Kata Sang Kuryang, "Baiklah, akan aku jalankan segala persyaratan yang kau ajukan." Lalu Sang Kuryang pun pergi, kemudian ia mengarahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi pun menggunakan tipu muslihatnya, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi bertanda fajar telah tiba. Namun Sang Kuryang pun berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar ini telah tiba. Namun Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Nah, Sang Kuryang ini marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh ke dalam keadaan terbalik. Nah, perahu itu membentuk sebuah yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Itu saja cerita dongeng dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak belajar juga dari cerita dongeng ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.